Bar. Regu Putri dengan nomor peserta S109 akan membawakan syarahan dengan judul Menampilkan Islam yang Rahmatan lil Alamin di Bumi Tambun Bungai. Regu Putri dengan nomor peserta S109 akan membawakan syarahan dengan judul Menampilkan Islam yang Rahmatan lil Alamin di Bumi Tambun Bungai. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin allazi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang wajahnya berseri-seri, para ofisial dan pelatih yang hadir pada hari ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Seorang peneliti dan profesor Islamic Studies dari Universitas Vienna, Austria, Profesor Dr. Rudiger Lauhelger menyampaikan bahwa salah satu karakteristik bangsa Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin, yaitu sebuah sikap yang senantiasa menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, menumbuhkan cinta kasih kepada masyarakat, menghadirkan kebaikan kepada semesta, berkomitmen menjaga alam dan merawat bumi ini. Namun akhir-akhir ini hadirin, wajah rahmah penuh kasih tersebut tercoreng akibat ulah tangan jahat kaum radikalis yang ekstremis, senang menebarkan propaganda, lisannya keras menyakitkan perasaan, perilakunya mempertontonkan brutalitas yang menakutkan. Akibatnya, kebencian dan permusuhan meledak di mana-mana. Kawan jadi lawan, Ukhuwah antar umat tercabik-cabik. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman nyata. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kalimantan Tengah, Profesor Khairil Anwar, bahwa fenomena radikalisme masih saja menjadi momok di tengah masyarakat kita. Betul hadirin? Di sisi lainnya hadirin, wajah Islam yang rahmatan lil alamin ini juga ternodai akibat keserakahan para mafia yang mengeksploitasi bumi Kalimantan Tengah ini secara berlebihan. Deforestasi terjadi di mana-mana, pembakaran hutan dan lahan kian masif. Banyak flora dan fauna yang mati akibat ketamakan mereka. Bahkan menurut data dari World Conservation Union tahun 2023 menyebutkan sebagiannya justru dalam ancaman kepunahan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa hal ini bisa terjadi hadirin? Sebab kita belum mampu memahami konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Eksistensi kita tak lagi membawa rahmah, tapi justru mengundang mafsadah. Kedamaian berubah menjadi kesengsaraan. Cita-cita mewujudkan Kalimantan Tengah yang tangguh justru akan rapuh. Oleh karena itu hadirin, menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin di bumi Tambun Bungai
adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 hingga 107 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi kaum yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Kota Palangkaraya yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Imam Ibnul Juzai Al-Gharnati dalam tafsirnya At-Tashil li Ulumi Tanzil jilid 2 halaman 31 mengatakan, wal makna ala haza anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa rahmah wa anna Allah rahimal alamin bi irsali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu ja'ahum bis-sa'adatil kubra wan najati minasyaqawatil uzma wa nalu ala yadayhil khairatil katsira fil akhirati wal ula wa 'allamahum ba'dal jahalah wa hadahum ba'dad dalalah. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi semesta ini dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau hadir membawa risalah kebahagiaan dan keselamatan dari berbagai kesengsaraan, sehingga mereka akan memperoleh banyak kebaikan di akhirat dan di dunia ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan mereka setelah sebelumnya berada dalam kubangan kejahilan dan kesesatan.
Ayat tadi juga menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidati wa Syari'ati wal Manhaj pada jilid 17 halaman 143 mengandung penegasan bahwa sesungguhnya Islam hadir untuk memperbaiki paradigma masyarakat jahiliyah yang dulu terbiasa membanggakan identitas diri serta memberikan hak yang sama bagi seluruh manusia. Hadirin, melalui ayat tadi juga eksistensi Islam tidak hanya membawa pesan rahmah bagi manusia namun juga bagi alam semesta. Sebagai contoh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, bahwa suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju satu kebun milik salah seorang dari kaum Ansar. Lantas kemudian beliau melihat seekor unta. Ketika unta tersebut melihat Rasulullah, ia pun merintih seolah sedang mengadukan sesuatu. Seraya kedua matanya berkaca-kaca dan perlahan meneteskan air mata. Lalu baginda Nabi pun menghampiri dan mengelus tulang belakang telinganya. Kemudian baginda Nabi dengan nada memanggil menanyakan, "Siapa pemilik unta tersebut?" Seorang pemuda Ansar menjawab bahwa dialah pemiliknya. Baginda Nabi pun dengan nada serius menasihatinya, "Afala tattaqillaha fi hazihil bahima afala tattaqillaha fi hazihil bahima allati mallakakallahu iyyaha fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tudaibuh." Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah dengan menunaikan hak-hak hewan yang telah Allah karuniakan untukmu? Baru saja dia mengadu kepadaku bahwa kamu hanya mempekerjakannya tanpa memberinya makan. Hadirin, prinsip rahmatan lil alamin ini juga tergambar pada perhatian Islam dalam melestarikan alam, merawat semesta dan menjaga bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahima illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadirin yang mulia, alhamdulillah, secara umum upaya menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, fakta di lapangan menunjukkan adanya gerakan anti kemajemukan. Narasi perpecahan masih sering didendangkan. Bumi ini masih dieksploitasi di luar batas kewajaran. Alam semesta diperas secara ugal-ugalan karena keganasan, keserakahan dan keegoisan kita. Tangan-tangan kita, hadirin, telah menghancurkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, hadirin, Al-Quran telah meletakkan pondasi penting dalam menghadirkan rahmatan lil alamin, sebagaimana yang termaktub dalam surah An-Nahl ayat 125 berikut ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
Sadaqallahul azim. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan Rasulullah pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Kota Palangkaraya yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim pada jilid keempat halaman 613 mengatakan bahwa ayat tadi mengandung perintah Pertama, bil hikmah. untuk berdakwah dengan penuh hikmah, yaitu dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, bil mau'izatil hasanah. Yaitu dengan menyampaikan larangan dan peristiwa-peristiwa yang mengingatkan mereka agar mereka waspada terhadap siksaan Allah. Ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada yang membantah, maka jawablah dengan metode yang baik, menyejukkan, penuh cinta dan kasih sayang. Dengan demikian hadirin, agar Islam yang rahmatan lil alamin dapat terwujud di bumi Tambun Bungai ini, wajib kepada kita untuk kembali kepada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah secara kafah, utuh dan komprehensif. Islam rahmatan lil alamin jangan hanya sebatas kata dan slogan semata, tapi harus menjadi cita-cita kita bersama. Mari kita saling mengingatkan hadirin bahwa entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengakui eksistensi pluralitas, mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, damai, lembut, penuh kesejukan, Anti kekerasan dan membuat kerusakan. pantang menghina dan merendahkan, tidak merugikan diri dan orang lain, adil, bersikap moderat, seimbang dan toleran, bersikap ihsan terhadap semua makhluk, termasuk bersahabat dengan bumi dan alam semesta. Saudara kaum muslimin hamba Allah yang beriman, dari uraian syarahan tadi dapat kami simpulkan bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Oleh karenanya hadirin, kita berkewajiban untuk merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara kafah, utuh dan komprehensif, sehingga dapat menghadirkan wajah Islam yang ramah, damai, penuh kasih dan cinta sebagai solusi mewujudkan bumi Kalimantan Tengah yang penuh kebaikan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.